Sekarang kita coba untuk melakukan input santri baru. Klik di sini, kita masuk ke halaman sekretariat, lalu kita klik tombol baru. Untuk perlu diketahui bahwa beberapa inputan pada aplikasi ini kami validasi terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke database dengan tujuan meminimalisir kesalahan. Pun juga beberapa inputan sifatnya harus unik, seperti kolom ID ini tentunya harus unik, tidak boleh ada ID yang sama. Secara otomatis ketika Anda mengklik tombol baru, kita akan diberi ID terbesar ditambah 1, ID terakhir terbesar ditambah 1. Tentunya Anda masih bisa mengubah ID ini secara manual. Kita tentukan misalnya nomor urut jika Anda perlu nomor urut pendaftaran untuk tahun ajaran tertentu, tahun ajaran, kemudian kolom tanggal Anda bisa menyesuaikan. Kita masukkan nama misalnya Usman seperti ini. Ini termasuk kolom yang kami validasi, sehingga jika terjadi salah ketik seperti ini akan ada peringatan. Kemudian kita masukkan nomor NIK misalnya 35260501050001 seperti ini contohnya. Ini contoh saja. Kita pilih desa, kemudian RT RW, jalan, kode pos. Anda bisa menggunakan tombol tab atau tombol enter. Ini pendidikan terakhir sebelum ada di lembaga ini. SD misalnya, pendidikan formal, kemudian Anda bisa mengisinya. Kemudian kita harus mengisi data orang tua. Untuk perlu diketahui pada aplikasi ini saya membedakan antara orang tua dan wali, karena terkadang yang jadi wali bukan orang tuanya, misalnya yatim atau orang tuanya hilang entah kemana sehingga yang jadi wali adalah orang lain. Ini adalah tombol untuk melakukan pencarian, untuk mencari data orang tua. Saya tutup, sedangkan yang ini adalah tombol untuk membuat data baru. Namun biasakan sebelum Anda menginput data baru, lakukan pencarian terlebih dahulu supaya data Anda lebih valid, supaya tidak terjadi data ganda. Misalnya wali dari Usman ini adalah Ahmad dan Siti. Saya cari dulu, klik tombol di sini, kita cari Ahmad seperti ini. Apakah ada Ahmad dengan pasangan Siti? Sepertinya tidak ada. Kita buat baru. Klik di sini untuk tombol pembuatan data orang tua baru. Namanya Ahmad seperti ini misalnya. Kemudian kosongin saja sebagai contoh, ibunya adalah Siti. Kemudian klik tombol ini, tetapkan. Sekarang ayahnya adalah Ahmad dan ibunya adalah Siti. Selanjutnya kita menuju ke data wali. Kita harus mengisi data wali. Klik juga di sini untuk melakukan pencarian. Kemudian Anda boleh klik di sini, atau saya ulang, Anda bisa klik di sini juga bisa untuk melakukan input data baru. Meskipun wali tidak selalu ayah, namun biasanya wali adalah ayah. Oleh karena itu, secara default data yang tampil di sini adalah nama ayah. Anda bisa mengubahnya jika walinya memang bukan orang ini. Saya klik beberapa data, kemudian ini laki-laki, tetapkan. Oke, selesai. Coba kita lakukan refresh. Sekarang sudah ada data dengan nama Usman, statusnya adalah aktif. Status pertama registrasi, kemudian aktif pada hari pertama. Jika Anda perhatikan ketika saya mengklik tombol baru, ini ada pengaturan di sini. Jika Anda centang auto aktif, maka setiap data baru yang ditambahkan langsung menjadi aktif. Anda tidak perlu mengupdate statusnya menjadi aktif. Perlu saya ingatkan, ketika input data, sebelum menambahkan data orang tua, biasakan untuk melakukan pencarian terlebih dahulu. Cari dulu datanya, barangkali data orang tua sudah terdaftar. Dan juga ketika mencari data orang tua, begitu juga wali, pastikan data sudah tampil semua atau lepaskan filter. Sebagai contoh seperti ini, ketika Anda menampilkan data pencarian orang tua, secara default yang tampil hanya orang tua yang anaknya masih aktif. Klik di sini untuk menampilkan
data orang tua yang anaknya sudah berhenti dan klik di sini untuk menampilkan semua data orang tua, baik yang anaknya masih aktif maupun yang sudah non-aktif, entah itu berhenti, wafat, atau yang lain. Hal ini perlu saya ingatkan karena terkadang ada kasus seperti ini. Sebagai contoh, ini saya tutup dulu, kemudian ini juga saya tutup. Sebagai contoh kasusnya seperti ini saudara Usman sekarang sudah berhenti misalnya, klik OK, coba saya refresh. Sekarang Usman sudah tidak tampil. Kalau saya tampilkan semua data, kemudian tadi saya cari yang namanya Usman, ini dia sudah berhenti. Sekarang misalnya adik dari saudara Usman juga akan sekolah di lembaga ini. Saya buat data baru, saya ketikkan nama misalnya Sultan seperti ini. Saya ketikkan nomor NIK 35260505020001 seperti ini. Sekarang kita menuju ke data orang tua. Saya langsung saja buat data baru, misalnya saya ketikkan Ahmad seperti ini, kemudian dengan Ibu Siti, kemudian klik tetapkan. Ada peringatan pasangan Ahmad dan Siti sudah terdaftar dalam database ini. Karena itu Anda tidak perlu membuat baru. Saya klik OK. Lalu bagaimana kalau kita cari saja apakah benar ada Ahmad dan Siti di database ini? Saya klik cari. Saya cari Ahmad dan Siti, ternyata tidak ada. Hal ini terjadi karena kita menampilkan orang tua yang walinya masih aktif. Karena itu kita perlu mengklik tombol ini, tampilkan semua data. Di sini ada Ahmad yang dengan Ibu Siti. Klik tetapkan. Sehingga dengan cara ini Anda tidak perlu lagi membuat data baru. Kemudian kita menuju ke data wali. Kita lakukan hal yang sama, kita cari dulu Ahmad, bukan yang ini, kita tampilkan semua data Ahmad yang ini. Tetapkan. Oke, saya klik refresh. Sekarang ada Sultan dan Ahmad, dan ketika Anda menuju ke data orang tua atau data wali, kita lihat pada data wali di sini ada Usman dan Sultan dengan wali yang sama. Kemudian pada data orang tua juga begitu, di sini ada pasangan Ahmad dan Siti memiliki 2 putra yang sekolah di lembaga ini, yang satunya sudah berhenti dan yang satunya masih aktif.